Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adi Setiawan Drafter. Gimana nih kabar kalian semuanya teman-teman? Udah lama banget nih aku nggak upload konten ya tentang 3D design. Kedepannya aku bakalan tetap konsisten upload konten setiap hari tentang 3D design dan kehidupanku seputar kuliah. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang pengenalan dasar-dasar dari Fusion 316, mulai dari definisi, fitur, kelebihan sama kekurangannya aku akan bahas di video awal kali ini. Dan kedepannya aku akan buat playlist tentang khusus Fusion 316 dan software 3D design lainnya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak tertinggal video terbaru dari channel ini. A few moments later. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai. Oke teman-teman, kita akan mulai dari definisi Fusion 360. Fusion merupakan perangkat lunak atau software, parametrik, dan pemodelan 3D yang dikembangkan oleh perusahaan Autodesk. Di mana Fusion ini merupakan software berbasis cloud yang menyediakan berbagai alat untuk desain produk, teknik, dan manufaktur. Jadi, Fusion menyatukan berbagai fitur desain, simulasi, pemodelan, kolaborasi dalam satu platform yang terintegrasi. Kemudian ada fitur dari Fusion. Fitur sendiri merupakan karakteristik atau kemampuan khusus dari suatu software yang memberikan added value untuk kegunaan tertentu kepada user. Jadi fitur dapat berupa tools, fungsi, opsi, atau atribut yang membedakan satu software dengan software yang lainnya. Nah, di Fusion ini terdapat beberapa fitur yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, di antaranya ada 3D Design and Modeling, Manufacturing, Electronics, Data Management, Collaboration, Additive Manufacturing, Generative Design, Simulation, Documentation, Fusion 316 Extension. Setiap fitur ini memiliki subfitur lagi yang lebih spesifik tentunya. Kita akan bahas satu persatu subfitur yang ada di Fusion ini. Kita mulai dari 3D Design and Modeling, yang mana subfitur pertamanya yaitu 3D Design and Modeling Platform. Fitur ini merupakan platform desain dan pemodelan 3D yang mana memungkinkan user untuk membuat objek 3 dimensi dari awal atau memodifikasi objek yang sudah ada. Jadi, fitur ini mencakup tools-tools yang kuat untuk pemodelan termasuk penggunaan bentuk basic, cutting, penggabungan, dan tools-tools model lainnya. Kemudian ada sketching. Sketching merupakan fitur di mana user bisa membuat gambar sketsa atau gambar 2D yang digunakan sebagai dasar atau awalan untuk membuat objek 3D. Jadi dalam mode sketching ini, user dapat menggambar bentuk-bentuk dasar atau geometri seperti garis, lengkungan, lingkaran, rectangle, dan lain-lainnya. Kemudian ada direct modeling. Direct modeling merupakan fitur yang berfungsi untuk mengedit dan memanipulasi model 3D secara langsung. Jadi kita bisa ngedit secara langsung tanpa harus menggunakan pemodelan yang terstruktur. Dalam direct modeling, user dapat mengubah geometri model dengan cepat dan intuitif, seperti memindahkan, memutar, memotong, atau menggabungkan elemen geometris tanpa mempengaruhi elemen lainnya dalam model. Jadi hal ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam mengubah desain yang cepat. Kemudian ada fitur surface modeling. Fitur surface modeling ini merupakan fitur yang berfungsi untuk membuat, mengedit, atau memanipulasi permukaan yang halus dan kompleks dalam model 3D. Di dalam surface modeling ini, user dapat membuat permukaan yang tidak terbatas oleh bentuk geometris seperti kubus atau silinder untuk memungkinkan user menciptakan bentuk yang lebih organik dan rumit, seperti permukaan bebas, lengkungan, rectangle, dan lainnya. Fitur surface modeling sangat berguna dalam desain produk yang melibatkan bentuk alami, estetik, atau permukaan yang diproduksi dengan metode pembentukan seperti molding atau pemotongan. Kemudian ada fitur parametric modeling. Fitur parametric modeling ini merupakan fitur yang berfungsi untuk mengubah model 3D dengan menggunakan parameter dan hubungan parametrik. Jadi dalam parametric modeling, setiap elemen dalam model memiliki parameter yang dapat dikontrol, seperti dimensi, size, rectangle, atau posisi. Jadi, user dapat menentukan hubungan antara elemen-elemen ini, sehingga perubahan pada parameter akan mempengaruhi elemen lainnya secara otomatis.
Kemudian ada fitur mesh modeling. Fitur mesh modeling ini berfungsi untuk membuat, memanipulasi, atau mengedit bentuk dalam sebuah jaring atau mesh. Jadi, model mesh ini terdiri dari jaringan titik-titik, tepi, dan permukaan yang saling terhubung. Seringkali digunakan dalam pemindaian 3D atau pemodelan objek yang kompleks seperti karakter manusia atau bentuk organik. Dalam mesh modeling, user dapat melakukan operasi seperti memperbaiki mesh yang rusak, menyatukannya, memisahkannya juga, serta melakukan smoothing atau penjejaran mesh. Juga menghapus bagian-bagian yang tidak diinginkan. Jadi fitur mesh modeling ini sangat berguna dalam industri desain produk, animasi, simulasi, atau percetakan 3D yang melibatkan model mesh. Kemudian ada fitur freedom modeling. Fitur freedom modeling ini merupakan fitur yang berguna untuk memungkinkan user membuat bentuk bebas dengan kontrol yang tinggi dan fleksibilitas dalam mengubah suatu geometri. Jadi dalam freedom modeling ini, user dapat mulai dengan bentuk basic seperti ball atau block juga, lalu mengubahnya dengan berbagai tools seperti pull, pass, twist, bend, dan lainnya. Jadi fitur ini memberikan kebebasan kreatif untuk menciptakan bentuk organik yang kompleks yang sulit dicapai dengan metode desain secara tradisional. Kemudian ada rendering. Rendering ini merupakan fitur yang berfungsi untuk memproses suatu gambar untuk menciptakan representasi visual yang realistis dari model 3D yang kita buat. Jadi fitur ini memungkinkan user untuk membuat gambar atau animasi yang menampilkan bahan, pencahayaan, tekstur, dan efek lainnya secara nyata. Kemudian ada fitur sheet metal. Dalam Fusion, fitur sheet metal ini merupakan salah satu fitur yang memungkinkan user untuk merancang dan memodelkan komponen lembaran logam. Jadi fitur ini dirancang khusus untuk memudahkan proses desain dan pembuatan bagian lembaran logam yang kompleks seperti plat, bingkai, atau kotak. Dengan menggunakan fitur sheet metal ini, user dapat membuat geometri dasar seperti bidang datar, tikungan, sambungan, dan juga tepi. Kemudian ada assembly. Assembly merupakan fitur yang digunakan untuk menggabungkan beberapa komponen 3D menjadi satu kesatuan yang lebih besar atau lebih kompleks. Dalam fitur assembly ini, user dapat mengimpor atau membuat komponen individu dalam desain mereka seperti bagian-bagian mesin, mekanisme, peralatan, dan struktur. Kemudian dari situ, user dapat mengatur posisi, orientasi, dan hubungan antar komponen untuk menciptakan hubungan yang akurat dan fungsional. Oke, kemudian kita akan berlanjut ke fitur yang kedua, yaitu manufaktur. Nah, di dalam sub fitur manufaktur ini, yang pertama ada design to manufaktur. Design to manufaktur merupakan fitur dalam Fusion yang merujuk pada serangkaian tools dan fungsinya yang mana memungkinkan user untuk mengintegrasikan desain produk langsung ke dalam proses manufaktur. Jadi fitur ini dirancang untuk membantu menghubungkan alur kerja desain dengan produksi, sehingga mempercepat dan mempermudah proses pengembangan produk secara keseluruhan. Dalam fitur desain to manufaktur, user dapat menggunakan berbagai tools dan teknik untuk mengoptimalkan desain produk agar lebih mudah diproduksi. Misalnya, user dapat melakukan analisis kekuatan, kestabilan, dan memastikan bahwa desain mereka dapat diproduksi dengan bahan dan metode yang sesuai. Kemudian ada fitur 2D and 2.5D machining. Fitur 2D and 2.5D machining ini merupakan fitur yang berfungsi untuk membuat jalur pemotongan dan menghasilkan kode G. Dalam Fusion ini, kode G ini merupakan instruksi mesin. Jadi untuk mesin CNC, dalam operasi pemotongan 2D dan 2.5D, ini memiliki fitur yang mana user dapat mengubah desain 2D atau model 3D menjadi program mesin yang dapat digunakan untuk memproduksi komponen dengan mesin CNC. Dalam fitur 2D machining, user dapat membuat jalur pemotongan 2D dengan menggunakan berbagai tools pemotong seperti milling, pisau, atau drilling. Jadi fitur ini memungkinkan user untuk menentukan jalur pemotongan, kecepatan pemotongan, dan juga parameter lainnya. Sementara itu, fitur 2.5D merupakan fitur yang memungkinkan user untuk melakukan operasi pemotongan pada model 3D. Misalnya, user dapat membuat permukaan atau kantong datar dengan menggunakan alat pemotong 2.5D. Jadi fitur ini memungkinkan user untuk menentukan area yang akan dipotong, tingkat kedalaman, dan juga alat pemotongan yang sesuai. Jadi fitur ini sangat berguna banget ya untuk dalam industri manufaktur, pemesinan, dan fabrikasi logam. Dan memungkinkan juga user untuk mentransformasikan desain 2D dan 3D menjadi produk fisik dengan bantuan mesin CNC. Kemudian ada fitur 3-axis machining.
Jadi fitur 3-axis machining ini merupakan fitur yang mana mengacu pada kemampuan untuk melakukan operasi pemotongan menggunakan mesin CNC 3-axis, jadi pada 3 sumbu X, Y, dan Z. Jadi untuk menghasilkan komponen dengan kompleksitas tinggi. Jadi fitur ini memungkinkan user untuk menghasilkan jalur pemotongan yang kompleks dan presisi tinggi pada permukaan 3 dimensi. Dalam fitur 3-axis machining, terdapat mengatur tools pemotongan pada mesin CNC untuk melakukan pemotongan pada berbagai sudut. Juga memungkinkan akses ke permukaan yang rumit, sehingga user dapat menghasilkan jalur pemotongan yang terus-menerus pada permukaan 3 dimensi yang dapat menciptakan bentuk yang lebih kompleks dan juga berkontur. Kemudian ada multi-axis positional machining. Fitur ini berfungsi untuk melakukan pemotongan pada mesin CNC dengan menggerakkan alat pemotong pada beberapa sumbu yang tidak sejajar dengan sumbu X, Y, dan Z. Jadi, fitur ini memungkinkan user untuk menghasilkan pemotongan yang kompleks dan presisi pada permukaan sudut yang berbeda. Dalam fitur ini, memungkinkan user dapat mengatur alat pemotongan pada mesin CNC untuk melakukan pemotongan pada sudut yang tidak sejajar dengan sumbu utama. Hal ini memungkinkan akses ke fitur-fitur kecil sulit untuk dijangkau pada permukaan yang kompleks. Kemudian ada fitur 4 and 5 axis simultaneous milling. Jadi fitur ini berfungsi untuk melakukan operasi pemotongan dengan menggunakan mesin CNC yang dapat menggerakkan alat pemotong pada 4 atau 5 sumbu secara simultan. Jadi fitur ini tuh memungkinkan user menghasilkan pemotongan yang sangat kompleks dan juga memiliki kepresisian tinggi, di mana permukaannya itu 3 dimensi dengan sudut yang berbeda. Selain itu juga, user dapat menggerakkan tools pemotongan pada 4 atau 5 sumbu sekaligus untuk mencapai sudut dan orientasi yang kompleks pada permukaan yang rumit. Hal ini memungkinkan pemotongan yang presisi pada permukaan dengan sudut tajam dan kelengkungan yang berbeda juga. Selain itu, fitur ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakses fitur-fitur yang sulit dijangkau pada permukaan 3 dimensi, serta mengurangi jumlah peralatan yang digunakan untuk mencapai pemotongan yang kompleks. User dapat menghasilkan jalur pemotongan yang lebih akurat, dengan presisi tinggi dan juga hasil yang lebih detail. Kemudian ada fitur turning, atau dalam Indonesianya biasa disebut dengan bubut. Jadi, fitur ini pada Fusion memiliki kemampuan untuk operasi pemrosesan pada mesin bubut CNC, memungkinkan user untuk membuat jalur pemotongannya tepat dan juga menghasilkan kode G untuk komponen yang dihasilkan dari proses bubut ini. Jadi dalam fitur bubut ini, user itu dapat merancang profil geometris dari komponen yang akan dibubut, ya seperti silinder, kerucut, alur, atau permukaan berkontur lainnya. Oke, lanjut ke fitur Toolmile. Fitur Toolmile ini merupakan fitur pada Fusion yang berfungsi untuk melakukan operasi pemrosesan kombinasi bubut dan fresh pada mesin CNC. Toolmile, ya istilahnya kalau di realnya ini mesin bubut sama mesin milling gitulah ya teman-teman. Jadi fitur ini tuh memungkinkan user untuk menggabungkan operasi pemrosesan dari kedua fitur ini, turn sama mile, turning sama milling. Selain itu, dari fitur Toolmile ini, user dapat mengatur posisi alat pemotongan dan memilih alat yang sesuai untuk masing-masing operasi pemrosesan. User dapat mengatur parameter pemotongan seperti kecepatan, kedalaman, kecepatan pakan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Oke, kita lanjut ke fitur electronics. Yang mana subfitur pertama dari electronics ini adalah integrated electronic. Jadi fitur integrated electronic merupakan fitur yang digunakan untuk mendukung desain dan simulasi rangkaian elektronik di dalam model 3D yang sedang dibuat. Jadi fitur ini tuh menambahkan komponen elektronik seperti ya resistor, kapasitor, transistor, dan sirkuit yang terpadu dalam model 3D mereka. Jadi user dapat menempatkan komponen ini pada posisi yang diinginkan dan menghubungkannya dengan jalur konduktor yang tepat. Kemudian ada PCB layout. Jadi fitur PCB layout ini merupakan fitur yang berfungsi untuk merancang dan mengedit tata letak PCB print circuit board. Dengan fitur ini memungkinkan user untuk menempatkan komponen elektronik dan jalur konduktor pada PCB dengan cara yang terorganisir dan efisien juga. Jadi dengan menggunakan fitur PCB layout ini, user dapat menempatkan komponen elektronik yang telah ditentukan dari skematik dari fitur sebelumnya ke dalam tata letak fisik pada PCB gitu.
Kemudian user juga dapat menyesuaikan komponen, menentukan orientasinya, kemudian mengatur jarak dan komponen secara visual. Nah, kemudian ada fitur komponen library management. Jadi fitur ini itu merupakan fitur yang berfungsi untuk mengelola dan mengatur library atau perpustakaan komponen elektronik yang digunakan dalam desain. Jadi fitur ini tuh memungkinkan user untuk mengimpor, mengatur, menyunting, dan menggunakan komponen elektronik secara efisien dalam proyek desain mereka. Kemudian ada electronic pooling. Jadi fitur ini tuh untuk membantu menganalisa dan mengoptimalkan pendinginan elektronik dalam suatu desain produk. Jadi penting banget nih untuk menjaga suhu pada komponen elektronik agar tetap dalam rentang yang aman dan optimal. Jika suhu terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan kerusakan dan juga penurunan kinerja pada rangkaian elektronik tersebut. Kemudian kita lanjut ke fitur data management. Jadi di fitur data management ini, subfitur yang pertama itu ada centralized data management. Centralized data management berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data proyek secara terpusat dalam satu lokasi yang dapat diakses oleh anggota tim. Jadi hal ini tuh memungkinkan kolaborasi yang efisien dan pengelolaan data yang terorganisir dalam lingkungan desain dan juga manufaktur. Kemudian ada fitur cloud storage. Nah, ini nih yang membedakan Fusion dengan software 3D desain lainnya. Jadi untuk fitur cloud storage ini adalah fitur yang digunakan untuk layanan penyimpanan data berbasis cloud. Jadi fitur ini memungkinkan user untuk menyimpan dan mengelola serta mengakses file proyek mereka secara online dari mana saja dengan koneksi internet. Jadi dalam fitur cloud ini, user tuh dapat menyimpan file proyek, kemudian bisa mengakses dari mana saja, juga kolaborasi tim, sinkronisasi data secara otomatis, dan juga keamanan data. Kemudian ada fitur Anycat. Pada fitur ini berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengimpor data desain dari berbagai format file CAD. Misal kalian nih mau import file mungkin dari Inventor, dari SolidWorks, dari CATIA, dan lain-lainnya. Jadi dalam fitur Anycat ini, user dapat melakukan tindakan seperti import data CAD, ya seperti yang udah aku sebutin tadi, kayak STEP, IGES, CAT, CATIA, dan lainnya. Kemudian bisa juga untuk referensi eksternal. Jadi dalam Anycat ini, user tuh dapat membuat referensi eksternal ke file CAD yang diimpor. Kemudian ada fitur Fusion 360 Team Participant. Ini nih fitur yang paling aku sukai karena dengan fitur ini kita tuh bisa membuat tim serta berkolaborasi dalam membuat suatu desain yang kompleks. Jadi kita tuh nggak desain sendirian gitu ya. Kita bisa mendesain secara barengan gitu ya sama tim kita. Jadi kita bisa jadi lebih mudah gitu dan lebih cepat juga dalam melakukan desainnya. Collaboration. Jadi dalam fitur collaboration ini terdapat subfitur yang pertama ada platform for collaboration. Jadi fitur ini tuh digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi antara anggota tim atau pihak lain dalam lingkungan kerja, desain, dan manufaktur. Jadi fitur ini tuh dirancang untuk memungkinkan kolaborasi yang efisien untuk berbagi ide, interaksi, atau kooperatif dalam pengembangan produksi. Kemudian kita lanjut ke fitur additive manufacturing. Nah, di fitur additive manufacturing ini memiliki subfitur yang pertama, additive manufacturing in 3D. Ya sesuai namanya ya, manufacturing, additive, penambahan manufaktur. Jadi fitur ini tuh untuk mendukung proses manufaktur secara aditif atau pencetakan 3D. Jadi dalam konteks pencetakan 3D, fitur ini memungkinkan user untuk merancang dan mempersiapkan model 3D untuk dicetak menggunakan teknologi 3D print, gitu ya. Jadi fitur ini tuh bisa mengatur parameter pencetakan seperti orientasi model, penempatan, hubungan struktur, ketebalan, lapisan, dan juga jenis bahan yang digunakan. Kemudian ada fitur Fuse Filament Fabrication. Fitur ini tuh berfungsi untuk mendukung teknologi 3D print yang menggunakan filamen terlebur. Jadi dalam konteks ini, fitur ini memungkinkan user untuk merancang dan mempersiapkan model 3D untuk dicetak menggunakan teknologi 3D print dengan filamen terlebur. Fitur ini juga dikenal sebagai Fuse Deposition Modeling atau FDM. Kemudian ada fitur Associative Programming. Jadi dengan fitur ini memungkinkan user untuk membuat program
yang berhubungan dengan model 3D secara langsung. Jadi perubahan yang dilakukan pada model 3D, pemrograman akan secara otomatis diperbarui sesuai dengan perubahan tersebut. Jadi fitur ini juga berfungsi untuk mengotomatisasi proses manufaktur, mempercepat waktu produksi, dan juga meningkatkan akurasi. Misalnya nih, user dapat membuat program yang mengendalikan mesin pemotong CNC untuk menghasilkan bagian yang sesuai dengan model 3D-nya. Jadi ketika ada perubahan pada model tersebut, program akan secara otomatis menghasilkan perintah baru untuk memotong bagian yang diperbarui juga. Kemudian ada fitur generative design. Fitur ini berfungsi untuk menghasilkan solusi desain yang optimal secara otomatis dengan menggunakan algoritma generatif. Dalam konteks ini, fitur ini memungkinkan user dapat memasukkan kriteria desain dan batasan tertentu, kemudian menggunakan algoritma generatif untuk menghasilkan berbagai opsi desain yang memenuhi kriteria tersebut. Algoritma akan secara otomatis menghasilkan variasi desain dengan menggunakan pemodelan parametrik dan teknik optimasi, serta menganalisa performa desain berdasarkan kriteria yang ditentukan. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan user untuk menjelajahi dan membandingkan berbagai solusi desain yang dihasilkan, memperhatikan faktor-faktor seperti kekuatan struktural, bobot, efisiensi, dan faktor lainnya yang relevan. User juga dapat memilih desain yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga melanjutkan dengan pengembangan yang lebih lanjut. Kemudian ada fitur manufacturing methods and constraints. Di dalam fitur ini berfungsi untuk memperhitungkan metode manufaktur dan batasan yang terkait dalam proses desain dan pemodelan. Dalam konteks ini, fitur ini memungkinkan user untuk mengakses informasi dan aturan terkait proses manufaktur yang akan digunakan untuk memproduksi suatu desain. Hal ini meliputi pemahaman tentang metode manufaktur yang tersedia, kemampuan mesin produksi, serta batasan material dan juga produksi yang relevan. Oke, kita lanjut ke fitur simulation. Fitur simulasi ini memiliki sub-fitur yang pertama, yaitu digital simulation. Jadi fitur ini berfungsi untuk menganalisa, memvalidasi, serta mengoptimalkan desain produk sebelum memproduksinya secara fisik. Jadi beberapa contoh fitur simulasi digital yang tersedia dalam Fusion antara lain ada analisis tegangan, analisis thermal, analisis aliran fluida, serta simulasi gerak dan juga simulasi pembentukan. Ada fitur study breadth. Fitur ini berfungsi untuk melakukan analisa variasi desain dengan cepat. Dengan menggunakan fitur ini, user dapat mengeksplorasi berbagai variasi desain secara otomatis, sehingga dapat memahami dan membandingkan bagaimana perubahan dalam parameter yang akan mempengaruhi kinerja atau respon produk. Jadi, dalam fitur ini, memungkinkan user untuk mengubah nilai parameter desain, dimensi, material, atau konfigurasi secara otomatis dan simulasi pada setiap variasi. User dapat menentukan rentang nilai parameter yang ingin dijelajahi seperti analisis, serta metrik yang ingin dianalisis seperti tegangan maksimum, deformasi, atau faktor keamanan. Dari variasi ini, ditampilkan dalam bentuk visualisasi yang memudahkan pemahaman perbedaan antara desain-desain yang berbeda. Fitur yang pertama, document your design. Jadi di fitur ini tuh berfungsi untuk membantu user dalam menghasilkan dokumentasi teknis dan gambar teknis juga. Jadi fitur ini dirancang untuk membantu user dalam mengkomunikasikan dan berbagi informasi tentang desain produk dengan orang lain. Dengan fitur ini, user dapat membuat gambar 2D, gambar 3D, dan gambar teknis lainnya dari model desain mereka. Selain itu, user juga dapat membuat gambar dan memungkinkan membuat file output berupa PDF atau file gambar lainnya. Kemudian ada fitur 2D manufacturing drawing. Fitur ini memungkinkan user untuk membuat gambar teknis yang detail dan akurat dari model 3D mereka, yang digunakan sebagai panduan produksi untuk pembuatan komponen atau produksi secara fisik. Jadi dengan fitur ini, user dapat memilih dan menentukan tampilan potongan, pandangan depan, pandangan atas, atau pandangan samping dari model 3D mereka. Kemudian, user juga dapat menghasilkan gambar teknis dengan dimensi, dengan ukuran, notasi, label, dan data lainnya. Kemudian ada fitur animation. Fitur ini berfungsi untuk membuat animasi interaktif dari model desain 3D mereka. Jadi dengan ini, user dapat menganimasikan gerakan, perubahan komponen, atau proses dalam desain mereka untuk menciptakan visualisasi dinamis dari produk atau mekanisme. Jadi misal nih, aku buat mesin mobil. Nah, dalam mesin mobil itu kan ada beberapa komponen. Gimana sih kita ngelihatnya? Nah, dari situ kita bisa membuat animasi agar part-part dari satu kesatuan komponen mesin tersebut bisa terlepas gitu. Kemudian yang terakhir ada
fitur Fusion 316 Extension, yang mana untuk sub fitur pertamanya yaitu Innovate Faster with Extension. Jadi fitur ini tuh berfungsi untuk memperluas dan meningkatkan fungsionalitas inti dari Fusion 316 dengan menambahkan ekstensi atau add-on. Dengan fitur ini, user dapat memperkaya pengalaman desain mereka dengan menginstal dan menggunakan ekstensi yang sesuai dengan kebutuhan dari proyek mereka. Kemudian ada fitur Nesting and Fabrication Extension. Jadi fitur ini tuh untuk mengatur dan menempatkan bagian-bagian desain dalam sebuah lembar material secara efisien dan otomatis. Dengan menggunakan fitur ini, user dapat mengimpor modul desain mereka, menempatkannya dalam satu lembar material atau lembar yang lebih besar dengan cara yang optimal. Kemudian ada fitur Simulation Extension. Jadi fitur ini tuh digunakan untuk melakukan analisis simulasi yang lebih kompleks dan mendalam pada model desain. Fitur ini mencakup berbagai jenis analisis simulasi seperti struktural, thermal, aliran fluida, dinamik, analisis nonlinear, dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman fitur yang dimiliki oleh Fusion. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Fusion ini. Kita akan mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Jadi kelebihannya yang pertama ada full integration, comprehensive 3D design, simulasi mekanik and thermal, generative design, manufacturing, cloud collaboration, compatibility, update productively, community support, and affordable cost. Dan untuk kekurangannya sendiri ada offline functionality limitation, kemudian ada limitation and amount of data, access speed, dan juga access for specific user. Jadi kesimpulannya, Fusion merupakan software yang berbasis cloud yang mana memiliki fitur-fitur yang lebih feature dari software-software desain lainnya. Serta Fusion juga memiliki fitur kolaborasi tim yang mana hal ini dapat memudahkan user untuk bekerja sama dalam membuat desain suatu produk. Serta Fusion juga memiliki dua versi, yaitu versi online dan juga offline. Yang mana pada versi online ini, Fusion akan bergantung pada koneksi internet dan akan mengurangi beban pada device.